kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang apa itu psikologi kepribadian yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Ilham Darmendra, dan dua teman saya yaitu Adelia Eka Putri dan Dea Anindita. Stay tuned for video. Psikologi kepribadian adalah ilmu yang mempelajari cara berpikir, perilaku, dan juga perilaku manusia terhadap situasi sosial yang konsisten selama masa hidup seseorang individu. Kepribadian merupakan salah satu bagian atau ciri khas yang istimewa dan sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, psikologi kepribadian adalah hal yang sangat penting untuk dipelajari. Sekarang kita masuk ke teori pertama, yaitu teori psikoanalitik yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Freud membagi struktur kepribadian menjadi 3 bagian. Yang pertama, ID, bagian primitif dari kepribadian yang berisi dorongan dan hasrat. Kedua, ego, bagian realistis yang berfungsi sebagai penengah antara keinginan, ID, dan kenyataan. Yang ketiga, superego, bagian moral dan etika yang menyimpan nilai-nilai sosial. Contoh sederhana, kamu sedang lapar saat ujian berlangsung. ID ingin langsung keluar kelas untuk makan. Untuk superego bilang itu tidak sopan dan tidak boleh. Ego berperan menengahi, misalnya dengan berpikir, tahan sebentar, nanti selesai ujian kita makan. Freud juga percaya bahwa kepribadian dipengaruhi pengalaman masa kecil dan banyak konflik batin kita berasal dari alam bawah sadar. Setelah teori psikoanalitik, kita beralih ke teori trait yang berfokus pada ciri-ciri atau sifat-sifat kepribadian yang stabil. Teori paling populer dalam kategori ini adalah Big Five Personality Traits atau 5 besar, yaitu yang pertama, openness to experience, yaitu keterbukaan terhadap ide dan pengalaman baru. Yang kedua, conscientiousness, yaitu ketelitian, tanggung jawab, dan disiplin. Yang ketiga, ada extraversion, yaitu sifat sosial, penuh energi, dan suka berinteraksi. Yang keempat, yaitu agreeableness, yaitu keramahan, empati, dan mudah bekerja sama. Dan yang terakhir ada neuroticism, yaitu kecenderungan emosional seperti cemas, moody, atau mudah stres. Contoh nyatanya yaitu orang yang tinggi dalam conscientiousness biasanya rapi, tepat waktu, dan cocok bekerja di bidang yang butuh perhatian terhadap detail. Big Five banyak digunakan dalam dunia kerja dan asesmen psikologis karena hasilnya dianggap valid dan konsisten. Sekarang kita bahas teori humanistik yang dikembangkan oleh Abraham Maslow dan Carl Rogers. Maslow mengenalkan konsep hierarki kebutuhan, yaitu sebuah piramida yang menggambarkan 5 tingkat kebutuhan manusia. Mulai dari yang pertama, kebutuhan fisiologis, yaitu makan dan tidur. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan sosial, yaitu cinta dan persahabatan. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Dan yang terakhir adalah aktualisasi diri menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Seseorang tidak bisa mencapai aktualisasi diri jika kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Carl Rogers menambahkan bahwa untuk bisa tumbuh dan berkembang secara optimal, seseorang membutuhkan yang pertama lingkungan yang mendukung, yang kedua penerimaan tanpa syarat, konsistensi antara citra diri dan kenyataan. Misalnya, jika seseorang dibesarkan dengan kasih sayang dan kepercayaan, maka ia lebih mungkin memiliki harga diri yang kuat dan memiliki aktualisasi diri. Selanjutnya yaitu teori sosial kognitif by Bandura. Teori Bandura yang dikenal sebagai teori kognitif sosial memang berakar kuat dan perspektif psikologi sosial kognitif. Berarti Bandura melihat perilaku manusia sebagai hasil dari interaksi dinamis. Yang pertama, faktor kognitif atau pikiran internal. Ini meliputi keyakinan, harapan, tujuan, nilai, dan pemikiran individu tentang dunia dan dirinya sendiri. Bagaimana kita menginterpretasikan situasi dan diri kita sendiri dalam mempengaruhi tindakan kita. Yang kedua yaitu faktor perilaku, tindakan nyata, apa yang kita lakukan atau bagaimana kita bereaksi dalam berbagai situasi. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan sosial atau dunia luar.
pengaruh dari orang lain, norma sosial, budaya, dan konsekuensi dari tindakan kita. Selanjutnya, apakah ini penting? Psikologi sosial kognitif Bandura menggambarkan bagaimana pikiran atau kognisi kita membentuk dan dibentuk oleh interaksi sosial kita, dan bagaimana hal ini pada gilirannya memengaruhi perilaku kita. Ia menyoroti manusia sebagai agen yang aktif, mampu belajar dari lingkungan sosialnya, tetapi juga memiliki kapasitas internal untuk berpikir, merefleksikan, dan mengatur perilakunya sendiri. Ini adalah perspektif yang sangat kuat untuk memahami bagaimana kepribadian berkembang, bagaimana kita memperoleh keterampilan sosial, dan mengapa kita berperilaku seperti yang kita lakukan dalam konteks sosial. Dari teori-teori yang sudah dibahas tadi, kita bisa melihat bahwa pemahaman tentang kepribadian sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hubungan sosial, teori kepribadian membantu kita lebih peka terhadap perbedaan individu. Kenapa ada orang yang suka menyendiri? Kenapa ada orang yang terlalu perfeksionis? Semua itu bisa dijelaskan melalui kepribadian mereka. Di tempat kerja, mengenali tipe kepribadian tim dapat membantu dalam membentuk kerjasama yang efektif dan menempatkan orang-orang pada posisi yang sangat sesuai. Dalam pengembangan diri, kita bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan kita sendiri, sehingga bisa tumbuh secara personal maupun profesional. Nah, kesimpulannya yaitu kepribadian manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dalam diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Teori psikoanalitik, teori trait, dan humanistik memberikan pemahaman yang kaya dan beragam bagaimana kepribadian terbentuk dan berkembang. Dalam memahami teori-teori ini, kita bisa menjadi individu yang lebih jauh, lebih sadar diri, lebih baik, dan menjalin hubungan, dan lebih siap menghadapi tantangan hidup. Nah, terima kasih telah menyimak presentasi kami. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. One is the loneliest number that you'll ever do.